Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Apa yang terjadi hari ini mungkin adalah hal yang paling tidak terduga dalam ratusan tahun. Dua orang di dataran Chu terus-menerus membuat gelombang yang mengejutkan. Salah satunya adalah Ye Chen dan yang lainnya adalah Qin Yu. Mereka berdua diakui sebagai jenius dan pahlawan dunia yang tiada taranya. Tentu saja, dua jenius tak tertandingi yang diakui ini pada akhirnya, orang yang sama, bagaimana tidak terkejut. Boom! Dalam keterkejutan, raungan datang dari arah pertempuran menarik perhatian semua orang. Melihat dari kejauhan, Yin Ziping, yang memuntahkan darah dan terbang keluar, telah menstabilkan tubuhnya saat ini. Ye Chen, Ye Chen, Ye Chen. Raungan Yin Ziping mengguncang langit seperti guntur. Kamu hidup, hahaha. Wajahnya galak, tetapi dia tertawa tidak bermoral, senyumnya mengerikan dan sesat, dan dua baris gigi putihnya bahkan pada hari itu adalah kengerian yang sangat menakutkan sehingga orang berpikir bahwa dia tidak sendirian, tetapi hantu yang baru saja merangkak keluar dari neraka. Saya tidak tahu mengapa, ketika dia melihat wajah Ye Chen, dia memiliki kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia marah sekaligus gembira. Mengapa marah Ye Chen tidak mati, tetapi juga gembira bahwa Ye Chen masih hidup, karena dia dapat melanjutkan pertempuran dengan Ye Chen yang belum selesai, perasaan darah membuatnya bersemangat dan marah. Ye Chen, kamu akan dipotong hari ini. Raungan Yin Ziping mengguncang langit, dan wajahnya sedikit terdistorsi. Dia bergegas turun. Coba kalau bisa. Ye Chen mendengus dingin, melangkah ke langit dan memukul segel besar dengan pukulan tangan. Boom! Dengan raungan, langit meledak. Yin Ziping berteriak dan meraung. Perang! Di sisi berlawanan dari langit, Ye Chen berteriak. Dia mengenakan baju perang suci, menginjak laut bintang emas, dan kepalanya tergantung di langit berbintang. Dia bermandikan darah suci, cahaya keemasan bersinar, seluruh tubuh dipenuhi dengan darah emas mempesona. Ye Chen seperti dewa perang yang menaklukkan alam semesta. Boom! Bang! Gemuruh! Pertempuran segera dimulai, dan seluruh langit ditutupi oleh lautan naga dan lautan emas, dan pemandangannya sangat besar. Melihat pemandangan seperti itu, ada suara-suara yang berdetak lidah ke segala arah, keduanya berpose seperti raja. Aku percaya pada kekuatan tempur Ye Chen. Di antara kerumunan, dan Chen menarik napas dalam-dalam. Saudara Ye Chen akan menang. Selain itu, Luoxi tidak lagi berkecil hati seperti sebelumnya, dan wajahnya penuh ketegasan. Itu adalah kepercayaan pada Ye Chen, yakin bahwa dia tidak terkalahkan. Ye Chen-ku, kamu akan menang, kan? Di sisi ini, Sang Guan Yuer membuat gerakan doa dengan kedua tangan dan menatap langit dengan saksama. Meskipun dia yakin dengan kekuatan bertarung Ye Chen, masih khawatir di matanya yang indah. Sang Guan Yuer ketakutan, benar-benar ketakutan. Dia telah kehilangan Ye Chen dua kali sebelum dan sesudah, setiap kali itu menyakitkan dan memilukan. Dia tampak kuat dan tidak tahan untuk ketiga kalinya. Dia akan menang. Di samping, Sang Guan Hanyu dengan lembut memegang tangan gioknya, tetapi kata-katanya rumit, dan dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Ye Che anakku, di sini, Wu Tian Xuanzhen menarik napas dalam-dalam. Hari ini, punggungnya sangat tinggi dan lurus, dan penampilannya seolah-olah dia bertahun-tahun lebih muda. Ling Zhen bergumam, ini sudah sangat kuat.
Di langit di atas, Ling Zhen terkejut di dalam hatinya, memikirkannya, dan ada cahaya dingin di matanya, dia harus mati. Bukan hanya dia, banyak dari mereka yang telah berpartisipasi dalam pembunuhan Ye Chen sebelumnya memiliki mentalitas seperti itu, karena Ye Chen belum mati, dan ada ketakutan akan balsaan Ye Chen. Leluhur Zheng yang memerintahkan untuk memobilisasi pasukan. Saudaraku, tidak perlu pertempuran sebesar itu. Tetua Sekte Zheng yang lain mengerutkan kening pada leluhur Zheng Yang. Apa yang kau ketahui? Leluhur Zheng Yang berkata dengan suara yang dalam, tidak lupa memindai beberapa arah, matanya tertuju pada Dan Chen, Zhuge Yu, Wu Tian Xuanzhen orang yang akan melindungi Ye Chen, selama 1 detik lagi, peluang jarang terjadi, dan Ye Chen tidak boleh melarikan diri, jika tidak konsekuensinya tidak akan ada habisnya. Ledakan. Bang. Dalam diskusi, langit bergema lagi. Yin Ziping bergegas ke Ye Chen seperti binatang buas dan mengeluarkan jurus 9 naga. Ye Chen mendengus dingin, segera mengubah bentuk tangan besar emas itu, dan prasasti itu masih beredar di antara telapak jari-jarinya. 1 telapak tangan menyapu langit kosong dan menghancurkan 9 naga Yin Ziping menjadi abu terbang. Pada saat ini, Yin Ziping menembus kekosongan dengan jari. Penampilan Ye Chen tetap tidak berubah, dia tiba-tiba berbalik ke samping, menghindari jari, dan kemudian membalikkan Yin Ziping dengan telapak tangannya. Dia kemudian mengejarnya seperti dewa, dan pedang di tangannya bergetar. Ye Chen sangat cepat, dengan bentuk tubuh seperti angin, hampir tidak ada bayangan, pedang memberkati kekuatan guntur, dengan kekuatan penetrasi yang menghancurkan dan melubangi, akan menusuk Yin Ziping. Boom! Yin Ziping tiba-tiba mengeluarkan pusaran lubang hitam. Dengan kesembronoannya, lubang hitam pusaran muncul di depannya, untuk menyelesaikan krisis hari ini. Ye Chen tiba-tiba membuka mata roda abadi, membidik lubang hitam dan pusaran mata roda abadi mengimbangi pusaran lubang Yin Ziping. Melihat ini, penampilan Yin Ziping berubah secara dramatis. Dengan serangan pedang, pedang Ye Chen menembus dada Yin Ziping. Jika Yin Ziping menggunakan terlalu banyak gerakan untuk mengalihkan serangan, maka pedang itu telah menembus kepala Yin Ziping. Apa? Yin Ziping berteriak, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mundur, sementara dia terluka parah dan mundur dengan cepat. Kemana harus pergi kau? Ye Chen membalikkan tangannya dan mengeluarkan tombak perang kaisar penyihir, dan menggabungkan banyak metode rahasia ke dalamnya. Ye Chen tiba-tiba melemparkannya ke arah Yin Ziping yang mundur. Tombak perang kaisar penyihir berdengung, seperti dewa, dengan kekuatan yang tak tertandingi. Yin Ziping menggeram dan menggunakan jurus rahasia untuk memenjarakan kekosongan, meski tombak perang kekaisaran yang dipenjara. Tentu saja, serangan yang lebih kejam Ye Chen sudah mencapai intinya, memegang pisau naga, dan menyerang Yin Ziping dengan tebasan. Melihat ini, mata Yin Ziping menyipit, memegang pedang di kedua tangan, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk memblokir serangan Ye Chen. Dang! Pedang itu bertabrakan dan suara tabrakan logam terdengar. Boom! Di tempat, Yin Ziping berlutut di tanah, dan memuntahkan darah. Apa? Raungan Yin Ziping memancar dari langit, dia bangkit dengan kaku. Ye Chen, aku akan membuatmu lebih buruk dari kematian. Meskipun Yin Ziping meraung lagi, roh surgawinya ditutupi dengan naga hitam besar melonjak ke langit, dan roh-roh yang mengepul meledak, dan masih ada erangan naga yang kuat selama periode ini, tubuh menjadi seperti api, dan momentumnya bangkit kembali.
Yin Ziping memaksa untuk membakar kekuatan jiwa naga Taiksu. Melihat ini, para senior tua yang melihat tidak bisa membantu tetapi menyipitkan mata. Jadi, kekuatan tempurnya di atas Ye Chen lagi. Pertempuran semakin seru. Dalam gelombang diskusi, Yin Ziping dan Ye Chen saling menyerang lagi. Yin Ziping membakar kekuatan jiwa naga dan kekuatan tempur melonjak satu tingkat, sementara Ye Chen membuka keadaan mode iblis, dan kekuatan tempur melonjak satu tingkat, atau dapat dikatakan bahwa ini adalah kekuatan tempur tertinggi sejak kultivasi. Saling serang berbagai jurus. Boom, boom, gemuruh. Saat keduanya melancarkan konfrontasi misterius, langit bergetar dan langit menderu. Seluruh dunia yang terpesona tenggelam oleh energi yang luar biasa, dan runtuh di bawah perhatian semua orang. Melihat runtuhnya arai, para penonton melangkah mundur, karena adegan pertempuran Ye Chen dan Yin Ziping terlalu luas, dan orang-orang yang lemah terlalu dekat, dan mereka akan dihancurkan menjadi abu terbang di tempat. Ini benar-benar dua binatang buas. Penonton yang melangkah keluar memandangi kekosongan yang memutih dengan ekspresi cemberut. Sudah lama sekali aku tidak melihat juniorku begitu terkejut. Apakah gerakan yang tak terkendali ini, kekuatan spiritual yang tidak terbatas? Banyak orang memandang mereka dengan ketakutan, mengetahui bahwa Ye Chen dan Yin Ziping hanya berada di tahap Dark Space. Jika ini masalahnya, tidak terkalahkan. Di aula Sekte Tianxuan, Fuya menghela nafas dan melihat ke layar air ajaib di depannya. Dong Huang Taixin pun terkagum pada Ye Hen. Mungkin Ye Chen akan jadi kaisar selanjutnya di masa depan. Selain itu, Dong Huang Taixin berkata dengan santai sambil memotong kukunya. Saat keduanya berbicara, Ye Chen dan Yin Ziping bertarung dengan sengit, dan seperti yang dikatakan penonton, kekuatan spiritual mereka tampaknya tidak terbatas. Namun, mereka masih belum memahami situasinya. Daripada mengatakan bahwa kekuatan spiritual mereka tidak terbatas. Kenapa kekuatan spiritual tidak habis-habis? Karena Ye Chen memiliki 9 avatar yang mentransmisikan esensi meridian bumi di Sekte Zhengyang, dan 9 avatar yang mentransmisikan kekuatan bintang-bintang di gurun terlarang, ditambah darah agung dari tubuh Kaisar kuno, yang cukup untuk mendukungnya. Adapun Yin Ziping, ia memiliki kutukan klan naga di tubuhnya. Kutukan semacam itu dapat menarik esensi dari orang yang menanggung kutukan. Karena ribuan orang terkena kutukan klan naga, jadi betapa sadisnya Yin Ziping meminjam esensi dari orang-orang yang ia kutuk, tetapi dari situasi saat ini, itulah pertarungan begitu lama. Boom, bang. Dengan serangkaian serangan, keduanya tercengang. Ketika awan menghilang, para penonton tidak bisa menahan nafas. Itu adalah dua sosok berdarah. Di satu sisi, Yin Ziping menumpahkan rambutnya dan ditutupi dengan noda darah yang tak terhitung jumlahnya. Di satu sisi, Ye Chen hampir sama, semuanya berlumuran darah suci. Itu sekuat tubuh suci kuno. Ini juga mengandung banyak bekas luka. Keduanya telah bertarung tidak kurang dari 5.000 ronde sejak dimulainya pertarungan. Jika orang biasa pasti sudah kehabisan kekuatan spiritual. Tentu saja, ini juga menggambarkan masalah lain, yaitu, kekuatan bertarung kedua pria itu hampir sama, dan pertarungannya sama, jadi ada pertempuran berdarah yang begitu indah. Itu masih terlalu diremehkan dan jiwa naga kuno yang terlalu kuno. Ye Chen menyeka darah di sudut mulutnya dengan lembut, dan tidak bisa tidak mengaguminya. Benar-benar melawan Yin Ziping sendirian, Ye Chen menyadari betapa kuatnya lawannya.
Ye Chen pikir dia bisa mengalahkan Yin Ziping, tetapi jika Ye Chen ingin membunuhnya, harus membayar harga yang sangat mahal, karena begitu Yin Ziping mati, ribuan orang yang terhubung dengan kutukan Yin Ziping akan mati juga. Dibandingkan dengan Ye Chen, Yin Ziping bahkan lebih mengejutkan. Sebagai inang jiwa naga, Yin Ziping tahu terlalu banyak bahwa roh naga kuno terlalu kuat, tetapi dengan kekuatan yang begitu besar, dia masih tidak bisa mengalahkan Ye Chen, yang membuatnya marah dan marah, tetapi amarahnya gila. Jiwa naga di tubuh Yin Ziping berkata, bagaimana mungkin dia hanya memiliki setengah dari kekuatan tubuh kaisar kuno, tetapi kekuatan tempurnya cukup untuk menyamai tubuh suci kuno yang lengkap. Jiwa naga di tubuh Yin Ziping mengagumi kekuatan tempur Ye Chen. Jiwa naga di tubuh Yin Ziping berkata, kamu tak terkalahkan hari ini. Bagaimanapun, gerakan kekuatan penuhmu. Bunuh, bunuh, bunuh. Setelah mendengar ini, Yin Ziping menunjukkan rasa malunya. Kekuatan pembunuh yang mengerikan mengamuk di tubuhnya, membuat matanya merah darah dan hampir kehilangan akal sehatnya. Dengan raungannya, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Kemudian, gelombang darah terbang dari tubuhnya, membentuk jiwa-jiwa. Kemudian, ada suara sedih terlihat bahwa ada sosok yang berjuang. Ada orang tua, anak-anak, wanita, dan mereka kesakitan dan ingin keluar dari lautan merah dan mendapatkan bantuan. Melihat pemandangan seperti itu, para penonton kuartet merasa kedinginan. Melihat korban jiwa-jiwa di tubuh Yin Ziping yang ingin terbebas. Berapa banyak orang yang terbunuh oleh Yin Ziping. Pada saat ini, kultivator tua yang ada di sana, menatap dengan ekspresi luar biasa. Boom! Dalam kengerian, dunia bergidik. Memalingkan muka, bentuk Yin Ziping berubah. Darah seluruh tubuh bergejolak, dikelilingi oleh 9 naga darah. Rambut hitam menjadi darah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ini iblis, dengan gambar seperti itu, tampilan penonton kuartet berubah secara dramatis. Yin Ziping juga iblis. Tuan Lingzhen sedikit mengernyit. Ini benar-benar mengejutkanku. Ziping masih menyembunyikan kekuatan sebesar itu. Di sini, Tong Xuan tidak bisa menahan senyum. Saudaraku, Yin Ziping adalah iblis. Orang-orang Heng Yue berbisik dari sisinya. Mendengar itu, Tong Xuan mengerutkan kening dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat orang yang berkata. Aku hanya ingin tahu bahwa ada juga keadaan iblis, mengapa di matamu, Ye Chen adalah iblis, dan Yin Ziping bukan iblis. Kata-kata tetua Heng Yue masih santai, dan hambar, Ye Chen menjadi iblis. Kamu benci ingin mencabik-cabiknya, dan Yin Ziping menjadi iblis, tetapi kamu menunjukkan senyum yang sangat mengagumi. Wajah Tong Xuan tidak bisa membantu tetapi suram. Tong Xuan berkata, bagaimanapun Yin Ziping adalah ketua sekte Heng Yue. Tetua Heng Yue berkata, aku akan bertanya padamu, semenjak Yin Ziping menjadi ketua sekte, hal mana yang baik untuk Heng Yue ku, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah dia pantas menjadi ketua sekte Heng Yue? Wajah Tong Xuan memerah dengan sepatah kata. Tetua Heng Yue berkata, jangan menganggap Yin Ziping sebagai pelindung sekte Heng Yue, tidak peduli berapa banyak murid dan tetua Heng Yue yang telah dia bunuh. Bisakah Yin Ziping melindungi Heng Yue di masa depan? Sebagai pemimpin Heng Yue, alih-alih memimpin dengan memberi contoh, dia sombong dan melanggar hukum, dengan sembrono membunuh murid di sekte, dan bertempur dalam perang 3 sekte. Sekte Heng Yue telah sangat menderita karena Yin Ziping, pikir saudaraku, apakah Yin Ziping layak menjadi pemimpin sekte Heng Yue?
Tong Xuan menjadi muram. Sangat kuat. Kedua belah pihak ngeri saat mereka berdua berdebat. Ye Chen terkejut, apa kekuatan iblis? Dalam keterkejutannya, Ye Chen di sini menyipitkan matanya sedikit, dan wajahnya menjadi tidak begitu baik, tidak berharap Yin Ziping masih memiliki kekuatan yang begitu besar, dan memiliki kekuatan iblis. Itulah jantung iblis. Suara kakek naga terdengar keras di benak Ye Chen. Jantung iblis. Ye Chen mengerutkan kening. Ya, itu juga iblis. Kakek naga berkata, lebih tepatnya, itu adalah cabang iblis, dan juga iblis yang sangat kuat. Yin Ziping menanggung jantung iblis, tetapi dia bukan iblis sungguhan karena dia hanya memiliki jantung iblis, tidak ada darah iblis dan tubuh iblis. Yang disebut iblis memiliki kebaikan dan keburukan, dan orang yang menanggung jantung iblis adalah iblis pikiran jahat. Esensi dari kekuatannya dan kekuatannya jauh melampauimu. Jika pemikiranku benar, alasan mengapa Yin Ziping dipilih oleh jiwa naga kuno Heng Yue Taixu, mungkin karena jantung iblis yang dimiliki Yin Ziping. Dia masih memiliki rahasia yang mengejutkan. Ye Chen tampak bermartabat sejenak, karena dia benar-benar merasakan kekuatan Yin Ziping. Merasakan kekuatan